Dokter Cantik Kesayangan Tuan Muda, episode 84. Hari libur di akhir pekan telah tiba. Kimi sedang berjalan pagi di sekitar halaman rumah mertuanya. Kebiasaan yang selalu ia lakukan setiap pagi, terlebih setelah memasuki masa kehamilannya. Pagi ini seperti biasa, wanita berambut panjang itu ditemani oleh sang suami yang saat ini baru saja pamit untuk membuatkan susu ibu hamil untuk istrinya. Mama mertua pintar juga ya merawat bunga, sama seperti mama. Wanita tersebut tersenyum, menampilkan sedikit gigi putihnya yang rata. Tangannya bergerak memegang bunga yang banyak diminati oleh para ibu di seluruh Indonesia, yaitu bunga glonema, bunga yang mempunyai berbagai macam corak dan warna. Perhatian Kimi teralihkan begitu mobil mertuanya masuk ke halaman. Bibi, kenapa banyak sekali belanjanya? Apa ada cara, Bi? Tanya Kimi begitu melihat siapa yang turun dari mobil tersebut. Kata Nyonya mau ada tamu Nona nanti untuk makan siang. Siapa, Bi? Ibu hamil itu sedikit penasaran. Oh Nona, soalnya Nyonya nggak bilang. Oh gitu, Bi. Usai pamit, wanita parubaya yang baru saja menjawab pertanyaan Kimi tersebut berlalu masuk ke dalam rumah dengan membawa kantong kresek yang tidak sedikit jumlahnya. Siapa yang mau datang? Ucapnya penasaran. Kenapa, baby? Ethan telah berjalan menuju ke Kimi seraya membawa segelas susu coklat khusus untuk ibu hamilnya dan kebetulan melihat istrinya yang seperti orang kebingungan. Sayang, apa mau ada tamu nanti? Bibi tadi belanjanya banyak banget. Aku nggak tahu, Bi. Ethan menaikkan kedua bahunya dan menjawab dengan cuek, seolah-olah dia tidak ingin tahu akan hal itu. Sudah nggak usah dipikirin, nanti juga kita pasti tahu. Ini minum dulu susunya. Ethan membawa sang istri untuk duduk di kursi kayu yang tersedia di halaman rumah tersebut. Sehat terus ya baby girls. Daddy sudah tidak sabar ingin melihatmu keluar dari tempat persembunyianmu itu. Ethan mengelus perut Kimi seraya terus tersenyum. Kenapa kamu begitu senang anak kita adalah perempuan? Tanya Kimi usai isi gelas di tangannya telah habis tak tersisa. Karena aku tidak punya saingan. Maksudnya? Istriku sayang, kalau anak kita itu seorang laki-laki, itu berarti aku punya saingan berat untuk memperebutkan. Dan aku juga pasti merasa cemburu kalau kamu dekat dengan laki-laki sekalipun itu anak kita. Kenapa aku senang? Ya, karena anak perempuan itu pada dasarnya akan dekat sama dedinya. Ethan menjawab dengan senyum jahilnya. Kalau begitu aku dong yang punya saingan. Balas Kimi cemburu. Sepertinya begitu. Jangan cemburu ya baby. Ethan tertawa seraya mengelus pucuk kepala Kimi yang kini sudah menatap tak suka kepada suaminya itu. Dasar. 2 hari yang lalu, Ethan dan Kimi telah mengetahui jenis kelamin anak mereka. Betapa senangnya Ethan karena sejak dulu dia memang selalu menginginkan adik perempuan. Tapi karena sesuatu hal sehingga sang mami tidak bisa hamil lagi. Dan kini dia diberikan seorang anak perempuan yang akan lahir dari rahim wanita tercintanya setelah sang mama. Kimi, Ethan dan kedua mertuanya sedang bersantai di ruang tamu. Sedari tadi Kimi begitu penasaran. Sebenarnya siapa yang akan datang ke rumah mereka? Sebab kedua mertuanya pun ikut. Tapi Kimi tak lagi bertanya dan memilih untuk menunggu saja. Tak lama berselang, suara bel berbunyi. Dan Kimi yang disuruh oleh Ethan membuka pintu. Dan itu semakin membuatnya mengerutkan kening. Begitu pintu terbuka. Surprise! Kimi terpaku.
Bibirnya terbuka, lebar, lalu berteriak, "Aurora, Rebecca, aku kangen." Kimi langsung bergerak memeluk kedua sahabatnya itu. Senyum terus mengembang di wajahnya. "Kami juga kangen, Bumil sayang. Maaf ya, kami baru berkunjung." "Kalian hanya berdua. Arjuna sama Joshua mana?" tanya Kimi antusias karena sudah sangat merindukan kedua anak sahabatnya tersebut. "Tuh," tunjuk Aurora kepada kedua anak kecil yang sedang berada dalam gendongan masing-masing suami mereka, sedang berjalan menuju ke para wanita tersebut. "Kenapa bro Tumika?" Ethan merangkul istrinya, tertawa ringan seraya menatap kedua sahabatnya yang sedang bermuka kesal. Aurora dan Rebecca dan Kimi pun ikut menertawakan. "Diam kamu, gara-gara kamu ini, aku ditinggalkan seperti ini," gerutu Al. "Benar, dicuekin kan kita?" tambah Jason. Pasalnya sedari tadi di mobil, kedua pria itu seakan dicampakkan karena pada istri mereka sibuk saling berbagi cerita dan sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Kim. "Sabar bro, itu baru permulaan. Yakin nanti kita bertiga akan dicampakkan dan dilupakan setelah kalian masuk ke dalam. Benar kan baby?" Ethan tersenyum paksa. Tepat sekali, suami yang pintar." Kimi mengelus pipi Ethan seraya tersenyum lebar. Lalu meraih tangan kedua sahabatnya dan masuk ke dalam rumah, tanpa mempedulikan lagi ketiga pria yang masih berdiri dan sudah saling menatap dengan wajah merenggut. Aira dan Sandrada tertawa melihat itu dan menyuruh ketiganya masuk. "Tuh kan, aku bilang juga apa. Dicuekin kan kita? Anak kalian menang banyak tuh. Dari tadi dicium terus sama biniku," tutur Ethan setelah menyeruput jus jeruk yang telah tersedia di meja panjang di depannya. "Ya, beginilah kalau menghadapi orang yang ngidam. Harus ekstra sabar," balas Jason, duduk bersandar di sofa. Sedangkan Al hanya ngangguk membenarkan. "By the way, kalian gak program lagi?" tanya kembali Ethan. "Entahlah, aku masih trauma melihat Aurora kesakitan. Rasanya nyawaku berada di tengah-tengah antara hidup dan mati," balas Al sedikit bergidik. "Aku juga sama. Meski Echa dioperasi, tapi rasanya bikin jantungku hampir meledak. Aku masih mau menikmati waktu bertiga dengan Joshua. Biar Echa pulih sepenuhnya, baru kami pikirkan lagi," tambah Jason. "Memang semenakutkan itu yang melihat istri melahirkan." Ethan memperbaiki posisi duduknya. Rasa penasaran calon daddy itu menguar. Pasalnya hingga detik ini, ia sama sekali belum pernah melihat orang melahirkan, sekalipun hanya melalui video. Al dan Jason menyeringai sangat tipis. "Ini waktunya," pikirnya. Tentu saja, bayangkan saja kalau dia meringis sampai menangis, berteriak karena kesakitan. Belum lagi kalau waktunya melahirkan, harus mengejar sepenuh tenaga. Jalan lahirnya baby harus digunting hingga robek. Bayangkan saja, semengerikan apa kira-kira. Al dengan sengaja menjelaskan secara mendetail untuk menakuti sahabatnya. "Itu kalau normal ya, beda lagi dengan operasi. Operasi bagaimana, Son?" tanya Al menahan tawa. Jangan ditanya lagi. Aku ikut ke ruangan operasi. Bayangkan saja, punggung istriku disuntik. Katanya rasanya itu sangat-sangat sakit. Terus perutnya harus dibedah untuk mengeluarkan si baby. Belum perut berlapis-lapis itu dijahit. Membayangkannya saja rasanya aku ingin pingsan." Jason bergidik sangat jelas. "Rasakan kamu Ethan. Sebentar lagi kamu merasakan apa yang aku rasakan dulu," batin Al. "Ngilu kan kamu?" batin Jason.
Ethan yang mendengar penjelasan Al dan Jason seketika merasa seluruh tubuhnya menjadi ngilu. Ekspresi wajahnya terlihat begitu lucu di mata Al dan Jason. Hingga kedua lelaki itu tidak kuasa untuk tidak tertawa. Kalian ngerjain aku ya? Sungit Ethan. Siapa yang ngerjain? Jawab Jason. Lalu kenapa kalian tertawa? Timpal Ethan kembali. Siapa yang tidak tertawa kalau melihat ekspresi kamu yang sudah seperti orang yang makan buah lemon yang asam. Jelek banget tau gak? Al semakin mengencangkan tawanya. Jadi yang kalian ceritakan ini benar. Ethan kembali ingin memastikan. Belum apa-apa rasanya ketakutan sudah menghampirinya. Tak ada lagi sikap jenaka yang kadang ia keluarkan. Yang ada hanya sikap yang serius. Serius ingin tahu tentang bagaimana sebenarnya kondisi jika wanita melahirkan. Al dan Jason menghentikan tawanya. Mencondongkan sedikit badannya menepuk bahu Ethan. Semua yang kami katakan benar Ethan. Perjuangan seorang wanita dalam melahirkan anak adalah sesuatu yang sangat menakutkan, sekaligus mengharukan. Menakutkan karena istri kita berada di antara hidup dan mati, demi melahirkan buah hati kita. Itu sebabnya aku ingin tekankan padamu, sebisa mungkin turuti apa permintaan istrimu, selagi kamu masih mampu. Dan ingat, luangkan waktu lebih banyak bersamanya. Berikan perhatian dan semangat yang lebih, karena itu semua dapat membuatnya bahagia. Ungkap Al. Aku yakin, kamu pasti sanggup melalui semuanya. Ingat, terus damping istrimu dan kau akan lihat betapa besarnya perjuangan istrimu demi keutuhan rumah tangga kalian. Tambah Jason, semakin menepuk punggung Ethan berulang kali, memberikan semangat kepada sahabatnya yang sebentar lagi akan menjadi sosok seorang Dedi. Sambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih, bye-bye.